Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Yusron? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Ibu baik. bagaimana? Alhamdulillah baik juga, Pak. Iya, Hari ini kita praobservasi dulu ya, Pak. ya benar. Berikan kepada Bapak ya. Silahkan, Bu. Kompetensi apa yang akan Bapak inginkan pada saat Bapak melaksanakan coaching ini, Pak? Tentu saja kompetensi yang ingin saya kembangkan itu diantaranya kehadiran penuh present terhadap coaching, kemudian mendengarkan secara aktif segala permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian juga menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Seperti itu, Bu. Iya. Terus nanti kompetensi mana, Pak, yang secara spesifik yang akan Bapak inginkan dari coaching ini, Pak? Kompetensi yang sangat spesifik ingin saya kembangkan tentu saja menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Nanti kan karena menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini yang tingkat kesulitannya lumayan sulit ya, Bu ya, karena dengan adanya pertanyaan berbobot ini tentu saja nanti kita tidak melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, gitu, Bu. Jadi coaching itu dapat menemukan sendiri secara tidak sadar solusi atau potensi yang dimilikinya dari permasalahan yang ada. Iya, jadi itu nanti yang spesifik sekali yang ingin dicapai ya, Pak ya. Ya, benar. Terus nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak. Ya, tujuan pengembangan dari praktek coaching ini tentu saja ya, yang utama itu adalah pada akhir percakapan nanti coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali ya kedengarannya ini. Rencananya dengan siapa ini Bapak akan melakukan coaching? Ya, rencananya saya akan melakukan coaching dengan Ibu Weni Witantri. Beliau seorang guru geografi di SMA Negeri 4 Banjarbaru. Oh, dengan Bu Eni ya, Pak. Oke, semoga sukses, Pak, dan mudah-mudahan tujuan yang ingin dicapai Pak Yusron itu tercapai. Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu di sini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Pak. Saya kabarnya hari ini baik, sehat, dan saya pun sekarang merasa lega, Pak, karena saya sudah selesai nih melaksanakan tugas mengajar hari ini. Kemudian sudah selesai ya. Jadi saya sudah selesai melaksanakan jam mengajar hari ini. Jam mengajar saya sudah habis. Nah, Pak, bantu saya, Pak. Saya perlu teman nih untuk ngobrol terkait proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan, Pak. Jadi saya ingin melakukan refleksi diri saya, Pak. Siap, Bu, siap. Alhamdulillah, Bu. Jadi perasaan Ibu merasa lega ya hari ini. Iya, Pak. Kira-kira apa, Bu, yang menjadi tujuan obrolan kita pada pertemuan hari ini? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya perlu teman ngobrol untuk melakukan refleksi diri saya ya, Pak ya. Jadi saya ingin melakukan penilaian atau evaluasi terkait proses pembelajaran yang baru saja saya selesaikan, dan saya berharap bisa berbagi cerita nih sama Bapak sehingga saya bisa mendapatkan penilaian, kemudian juga mendapatkan masukan terkait langkah-langkah yang sudah saya ambil, yang akan saya ambil ke depannya, Pak. Baik, Bu. Jadi Ibu berharap kepada saya itu mendapatkan masukan terkait kegiatan yang sudah Ibu laksanakan ya. Benar.
Kira-kira tujuan akhir apa yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini, Bu? Tujuan akhirnya saya ingin mendapatkan tindak lanjut ya Pak ya dari kegiatan proses pembelajaran saya. Saya ingin menjadi lebih yakin dengan refleksi diri yang sudah saya laksanakan tadi di kelas. Kemudian saya pun juga ingin mendapatkan masukan atau hal baru terkait tindak lanjut yang bisa saya ambil untuk proses pembelajaran selanjutnya Pak. Oh, jadi begitu Bu Weni ya. Ingin melakukan evaluasi dan refleksi diri terkait proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Bisa dijelaskan bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi? Oh, jadi gini ya Pak ya. Tadi kan saya sudah menyelesaikan materi pembelajaran tentang tenaga pembentukan muka bumi. Nah, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya Pak, nilai capaian belajar siswa pada materi ini selalu rendah Pak. Mungkin karena kompleksitas materinya ya, sehingga mereka belum terlalu banyak memahami tentang materi ini. Sehingga saya mencoba untuk kali ini saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena kan kemarin saya ada ikut pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi di mana di pembelajaran ini saya berusaha untuk memperhatikan kebutuhan siswa. Jadi siswa saya berikan kesempatan Pak dan kebebasan nih untuk mereka bisa mengembangkan ide dan kreativitasnya. Dia bebas memilih ide dalam membuat produk sebagai hasil belajar mereka dalam menjelaskan proses tenaga pembentuk permukaan bumi, Pak. Wah, bagus itu Bu. Artinya Ibu sudah menerapkan diferensiasi produk ya. Apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Iya, sebenarnya saya merasa senang Pak karena produk yang dihasilkan kelompok itu hasilnya luar biasa, bagus-bagus Pak. Kemudian hasilnya juga di luar ekspektasi saya dan meskipun tidak semuanya siswa bagus ya Pak ya, tapi memang ada beberapa siswa yang hasilnya di luar ekspektasi saya. Dan berdasarkan refleksi dari siswa di akhir pembelajaran, mereka mengatakan mayoritas pembelajaran yang saya laksanakan itu mereka merasa bahagia, mereka merasa senang, dan katanya seru Pak, menyenangkan. Iya, jadi namun saya di sini merasa masih belum puas ya dari hasil refleksi tadi karena proses pembelajarannya itu masih ada nih yang belum sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi ada yang masih belum sesuai Bu ya. Jadi kira-kira apa Bu yang menjadi hambatan dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah, untuk hambatannya banyak ya Pak ya. Kemudian contohnya saja gini, misalnya ketika proses kerja kelompok, nah baik di luar kelas maupun di dalam kelas sendiri. Siswa yang ada beberapa siswa nih yang masih saja yang tidak ada beberapa siswa yang tidak berpartisipasi aktif. Tentunya dari hal tersebut itu mempengaruhi terhadap hasil kinerja kelompoknya. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan ada hasil produk yang masih belum maksimal. Yang menjadi kendalanya ya salah satunya ya ini Pak, ada beberapa siswa yang tidak berpartisipasi aktif. Dan saat melakukan proses presentasi di depan kelas, beberapa siswa ini masih belum bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi untuk presentasinya itu kan kayak saya mengadakan semacam pameran itu ya Pak ya. Mereka memamerkan produknya di kelasnya, kemudian dari kelompok lain mereka berkunjung ke kelompok lain. Ya, di situ ketika mengalami kunjungan ke kelompok lain, ada beberapa siswa yang tidak fokus pada tugasnya, tidak fokus pada materinya lagi. Ditambah lagi saat mereka kembali ke kelompok awal dan diminta untuk menjelaskan kepada rekan sejawatnya dalam kelompok tersebut, masih banyak yang belum paham dan belum menguasai materi yang itu seharusnya menjadi tugas dia untuk memahami materi tersebut. Jadi yang menjadi kendala sepertinya itu ya Pak ya dari kesiapan belajar siswa.
ada yang siswa yang belum siap belajar, itu menjadi kendala dalam pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi yang menjadi hambatan Ibu adalah dari kesiapan belajar siswanya ya? Inggih, kesiapan belajar, benar Pak. Kira-kira kemungkinan apa yang akan Ibu ambil ke depannya? Untuk kedepannya dalam proses pembelajaran secara berkelompok, mungkin saya akan buat kesepakatan dengan siswa dulu ya untuk pembagian kelompoknya Pak. Dan saya juga bisa memaksimalkan peran ketua kelompok dalam mengkoordinir serta melakukan pembagian tugas dalam kelompok tersebut. Mungkin saya juga bisa melakukan pendampingan kepada mereka Pak. Jadi pendampingannya itu tidak hanya di kelas saja, tapi juga di luar kelas melalui sarana WA group kelas, WA group mata pelajaran yang sudah saya bentuk di tiap kelas. Nah, untuk siswa yang mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya, saya akan melakukan pemanggilan nih secara personal. Saya ajak untuk mengobrol, kemudian mereka bisa merasa nyaman dan bisa mengidentifikasi bagaimana peran tanggung jawab dia dalam kelompok tersebut, serta mendorong siswa tersebut bisa memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Oke, wah bagus itu Bu. Artinya Ibu sudah punya rencana solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kira-kira mana yang akan menjadi prioritas Ibu dalam mencapai tujuan? Untuk prioritasnya kan tadi saya bikin kelompok ya Pak, kemudian memaksimalkan peran ketua kelompok dulu, kemudian ada juga melakukan pemanggilan dan pendampingan khusus. Nah, yang menjadi prioritas saya mungkin membuat kesepakatan kelas dulu ya Pak ya, membuat kesepakatan dengan siswa dulu untuk pembagian kelompoknya dan peran setiap anggota dalam kelompok tersebut. Seperti itu Pak. Jadi mereka dalam kelompok itu bisa memberikan penilaian terhadap anggota kelompoknya. Oke, jadi peran setiap anggota dalam kelompok bisa juga dapat memberikan penilaian kepada teman sejawatnya ya. Selanjutnya apa strategi Ibu dalam menjalankan rencana tersebut? Strategi yang pertama saya laksanakan, saya akan bikin kesepakatan dengan siswa tentang pembagian kelompok serta mendampingi mereka dalam pembentukan kelompok supaya pembagian kelompoknya itu adil dan merata, tidak ada perbedaan gitu Pak, semuanya mendapatkan kelompok yang merata. Selanjutnya saya akan mendorong setiap anggota untuk memberikan ide, jadi semuanya harus punya ide nih, mendorong mereka punya ide terkait tugas kelompok yang didapatkan. Jadi saya mendorong siswa yang mungkin masih malu-malu untuk aktif gitu. Jadi saya akan memantau ya Pak ya, strategi saya akan selalu memantau bagaimana kinerja mereka dalam kelompok tersebut. Jadi intinya pendampingan ya Pak sepertinya. Wah mantap sekali ya Bu ya, luar biasa. Strategi Ibu membuat saya jadi penasaran, kira-kira apa Bu yang menjadi ukuran keberhasilan rencana yang Ibu jalankan ini? Untuk keberhasilan dari rencana ini bisa mungkin nanti ke depannya bisa dilihat ya Pak dari partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran saya. Kemudian dari capaian hasil belajarnya menjadi lebih meningkat. Jadi setiap anggota itu ukuran keberhasilannya, setiap anggota bisa mendapatkan peran dan tugas dengan adil dan mereka punya kesadaran diri sehingga mampu untuk menjalankan perannya secara maksimal. Oke, kira-kira ada lagi nggak strategi yang akan Ibu jalankan? Nah, untuk untuk mencapai keberhasilan tersebut, mungkin saya perlu mendorong ya Pak, mendorong peran dari ketua kelompok tersebut. Jadi saya akan mendorong peran ketua kelompok dalam mengkoordinir teman-temannya sehingga proses belajar kelompok bisa terlaksana dengan lancar dan tujuan pembelajaran pun bisa tercapai. Baik, jadi memaksimalkan peran ketua kelompok ya dalam mengkoordinir teman-temannya selama proses belajar kelompok. Baik Bu, oke, apa yang menjadi komitmen Ibu ya
Jadi yang berikutnya itu apa yang menjadi komitmen Ibu dalam menjalankan rencana aksi tersebut? Komitmen ya Pak ya, untuk komitmen berarti kan dimulai dari diri saya sendiri ya Pak ya. Saya berkomitmen untuk menjalankan rencana yang sudah saya ajukan tadi, yaitu saya akan berusaha untuk tepat waktu dan konsisten dalam melaksanakan setiap proses pembelajaran di kelas. Tepat waktu ini termasuk tepat waktu saya masuk ke dalam kelas tersebut dan konsisten. Selain itu, saya juga akan berusaha untuk tetap sabar, selalu sabar menghadapi proses pembelajaran di kelas, dan selalu optimis dalam memberikan pendampingan belajar kepada siswa, karena setiap siswa itu kan beda-beda ya kebutuhan belajarnya. Jadi saya dalam memberikan pemenuhan kebutuhan belajar itu harus sabar dan optimis bahwa mereka pasti bisa mencapai tujuan pembelajaran. Saya pun juga akan memberikan apresiasi ya Pak ya kepada semua siswa tanpa terkecuali. Jadi semua siswa mendapatkan apresiasi secara adil atas capaian hasil belajarnya. Wah, mantap sekali Bu ya komitmennya. Jadi dalam menjaga komitmen tersebut, kira-kira ada nggak yang membantu Ibu dalam komitmen tersebut? Oh, yang membantu menjalankan rencana saya ya Pak ya? Oke. Iya, jadi untuk menjalankan rencana itu tentunya kan saya nggak bisa melakukan dengan sendiri ya Pak ya. Pastinya saya perlu bantuan. Di sini saya pun perlu dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, maupun dari keluarga nih sebagai support untuk saya bisa menjalankan tugas pokok saya sebagai pengajar dan pendidik secara maksimal. Saya pun juga perlu bantuan dan kolaborasi dengan wali kelas dan guru BK nih untuk penanganan siswa yang mengalami kesulitan dalam belajarnya. Jadi kalau ada siswa yang mengalami permasalahan dalam belajar, saya bisa berkolaborasi, bisa menanyakan kepada wali kelas dan guru BK untuk menggali informasi tentang bagaimana sih karakter siswa tersebut, atau mungkin ada permasalahan lain yang sedang dia hadapi, sehingga saya bisa mendorong siswa tersebut, saya bisa mengetahui permasalahannya, sehingga saya bisa mendorong dia untuk mengembangkan potensi sekaligus menyelesaikan permasalahannya Pak. Baik, terima kasih banyak Bu atas kesediaan Ibu hari ini dalam berbagi cerita. Sama-sama Pak. Jujur saya juga banyak belajar Bu dari pengalaman Ibu ini. Tetap semangat ya Bu ya. Iya, semangat Pak. Semangat. Saya dukung Ibu, dan jika Ibu memerlukan bantuan saya siap dan bersedia untuk membantu. Dari kegiatan kita ini, bagaimana tindak lanjutnya Bu? Ya, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih atas dukungan dari Bapak. Nah, dari percakapan kita hari ini, saya akhirnya merasa senang dan lega Pak setelah percakapan kita hari ini, karena saya mendapatkan dukungan dan sehingga saya menjadi lebih bersemangat lagi nih dalam melaksanakan tugas, dan saya pun lebih optimis bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Terima kasih juga Pak untuk kesediaan waktu Pian untuk hadir, Sama-sama. mendengarkan cerita saya. Kemudian Bapak juga sudah mendukung saya sehingga saya bisa lebih bersemangat dan lebih optimis lagi. Dan tentunya yang dari percakapan ini memberikan penguatan terhadap refleksi diri yang sudah saya laksanakan karena mendapat dukungan dari Bapak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Oke, terima kasih juga. Siap. Ya, silakan. Ya, wah menarik sekali ini perbincangan ya antara coach, ini adalah Pak Yusron dan coach Ibu Weni ya. Dari hasil coaching tadi saya mencatat beberapa kesimpulan-kesimpulan yang bisa saya sampaikan ya. Di sini saya sudah melihat ya, Pak Yusron sebagai coach itu sudah memberikan perhatian penuh dan presensi penuh untuk mendengarkan keluhan-keluhan yang sedang dihadapi atau masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Weni. Nah, di sini saya melihat juga Pak Yusron itu
benar-benar telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot menurut saya, Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan Pak Yusron itu tadi telah mampu membuat Bu Eni tadi kan ada masalah tentang pembelajaran ya Bu ya tadi ya. Nah jadi Pak Yusron berhasil menemukan, maksudnya Pak Yusron berhasil membuat Bu Eni memecahkan permasalahannya, yaitu tadi saya kalau nggak salah tadi saya lihat pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh Bu Eni. Nah jadi saya simpulkan di sini bahwa Pak Yusron telah berhasil melaksanakan coaching dengan menggunakan rasa ya, rasa. Ya. Di sini juga yang bisa saya catat alur dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Yusron sudah mengikuti alur Tirta ya, di mana pertama Pak Yusron mengajukan tujuan yang ingin dicapai dari proses percakapan ini. Nah itu juga saya lihat ada. Kemudian Pak Yusron juga mengidentifikasi dari permasalahan yang dihadapi Bu Eni, kemudian meminta rencana apa atau strategi apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Eni selanjutnya. Ya itu, dan saya juga tadi telah mencatat adanya Pak Yusron meminta tindak lanjut ya, atau meminta tanggung jawab atau komitmen. Apakah Bu Eni benar-benar akan melaksanakan rencana tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan rencana yang telah disusun oleh Bu Eni. Jadi di sini sudah berdasarkan kepada alur Tirta ya dari coaching ini tadi. Wah menarik sekali ya Pak Yusron ya. Jadi itulah catatan-catatan yang sudah saya bisa sampaikan ya Bu Eni dengan Pak Yusron ini tadi. Baik, terima kasih Bu. Ya. Kira-kira untuk Pak Yusron, kira-kira ada nggak Pak kompetensi apa lagi yang ingin mungkin dikembangkan berdasarkan hasil tadi ya Pak ya, melakukan coaching dengan Bu Eni tadi? Ya, menurut saya ya, tentu saja mungkin nanti tetap selalu kompetensi menghadirkan kemitraan penuh kepada coaching, kemudian juga selalu menghadirkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Bu. Ini memang harus selalu kita latih, ya, tidak bisa hanya kita lakukan 1 atau 2 kali. Ini memang harus secara kontinu kita latih agar nantinya kita terbiasa, dan nantinya juga setiap permasalahan yang dihadapi oleh coaching, dia secara tidak sadar itu menemukan sendiri solusi yang mereka hadapi, solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, seperti itu. Betul. Jadi itu yang harus terus dikembangkan ya Pak ya. Pertanyaan berbobot. Oke, kita cukupkan sampai di sini, dan sukses selalu ya buat Bu Eni dan Pak Yusron. Siap. Mudah-mudahan ini juga bisa diterapkan sukses kepada juga untuk Ibu Maya. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa diterapkan kepada siswanya ya Pak ya, tidak hanya rekan sejawat saja. Benar. Ya, kita tutup ya Pak dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.